Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Master Pick-nya. Dan seperti biasa juga, tolong bantu komen dan juga tolong bantu like. Dan ini karena lebaran kedua masih gue ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jika kalian ada salah, udah gue maafin. Dan jika gue ada salah, udah gue maafin. Kalian maafin, udah itu aja. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gue THR bisa banget baca di deskripsi. Dan yang tidak, nggak apa-apa, tolong dibantu komen aja dan tolong dibantu like aja. Dan karena ini masih translate Inggris, jadi tolong dimaklumi jika misalnya ada salah-salah translate, oke? Yuk langsung aja kita gaskan Master Pick-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia pun mendapatkan sebuah undangan dari keluarga Hyue, di mana mereka akan merayakan sebuah prestasi ketika leluhur mereka telah mencapai ranah half immortal, yang membuat Jun kini dia pun pergi menggunakan paus terbang miliknya yang disebut sebagai Kunpeng, sebagai hewan peliharaan baru yang telah didapatkan oleh Jun di part sebelumnya. Dan sendirinya saat ini di keluarga Hyue, ternyata di sini tuan muda keluarga Hyue dia pun sempat mengolok-olok Jun beserta dengan para tamu undangan. Mereka pun mengatakan kalau Jun benar-benar akan dipermalukan jika mereka datang ke tempat ini. Jika Jun berani datang ke tempat ini untuk tuan muda Hyue, dia pun yakin kalau Jun tidak akan mungkin berani datang ke tempat ini. Dan apa yang diucapkan oleh tuan muda Hyue pun diamini oleh para tamu-tamu undangan, dan mereka juga harus memberikan wajah kepada tuan muda Jun. Dan untuk tuan muda Jun, dia pun terlihat sungguh sangat senang, dan dia pun senang ketika orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini justru malah menjelek-jelekkan Jun. Setuju dengan ambisi yang dia miliki. Namun tak lama setelahnya kini ada yang datang menuju kediaman dari keluarga Hyue. Dan di sini mereka pun cukup terkejut karena memang yang datang itu adalah makhluk yang sangat-sangat besar dan juga ngeri, karena tekanan yang diberikannya sungguh sangat luar biasa gila, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun merasakan tertekan dengan aura dari binatang yang tiba-tiba saja datang mendekati mereka. Dan mereka pun tahu kalau itu bukankah itu adalah Kunpeng, binatang kuno yang udah lama punah, ucap dari mereka ketika mereka melihat aura yang dipancarkan oleh makhluk tunggangan dari Jun. Tapi di sini mereka semua masih tidak tahu kalau itu adalah Jun. Dan di sini mereka pun ini adalah tamu tuan muda Hyue yang sangat mengerikan, ucap dari mereka. Dan mereka pun berpikir kalau sepertinya ini adalah tamu terhormat yang dimiliki oleh keluarga Hyue. Dan mereka pun sadar betul karena memang saat ini yang datang itu menggunakan Kunpeng, yang merupakan binatang kuno yang udah lama menghilang. Dan untuk tuan muda Hyue yang nggak tahu kalau itu adalah Jun, membuatnya pun sungguh sangat yakin kalau ini adalah sebuah tamu yang memang telah dia undang. Nah, itu membuatnya berujar di hadapan mereka semua. Lihat, dia benar-benar adalah tamu yang telah diundang oleh keluarga Hyue, karena sejatinya keluarga Hyue memiliki sebuah hubungan dengan orang yang sangat luar biasa. Nenek moyangku memiliki hubungan dengan orang ini, ucap dari tuan muda Hyue. Dan dia juga mengatakan kalau dulu ketika dia dilahirkan, orang tuanya memiliki sebuah hubungan dengan seorang pria yang sangat-sangat luar biasa, dan dia bahkan ingin menjadikanku sebagai anak angkatnya ataupun anak baptisnya, ucap dari tuan muda Hyue. Tapi di sini tuan muda Hyue dia pun mendrama. Saat itu orang tuaku dia tidak mengizinkannya karena orang tuaku takut jika itu adalah sebuah hutang karma yang terlalu besar. Jadi jika diingat-ingat, ini adalah sebuah kenangan yang cukup disayangkan, ucap dari tuan muda Hyue, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini pun percaya dengan apa yang diucapkan oleh tuan muda Hyue. Benarkah kalau begitu? Tidak heran kalau keluarga Hyue memang sangat mengesankan, ucap dari orang-orang ini yang percaya aja dengan apa yang diucapkan oleh tuan muda Hyue. Tapi di sini mereka juga penasaran tentang siapa sosok yang datang itu. Namun ketika Jun tiba di tempat ini, mereka pun langsung menyambut kedatangan dari Jun. Dan itu membuat tuan muda Hyue dia berujar, tuan, bolehkah saya bertanya, ini dari mana engkau berjalan? Kami keluarga Hyue tentunya menyambut kedatangan Anda dengan hormat, ucap dari tuan muda Hyue menyambut kedatangan dari Jun. Tapi di sini
Jun dari atas sana dia berujar, ho 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 ho. Ini adalah aku yang berasal dari sekte Xuan Tian. Ucap dari Jun yang kini datang turun bersama dengan Xiao Hong dan juga Xiao Xi. Ya, ini adalah aku, Yi Jun Lin. Ucap dari Jun. Apa? Wih, melihat kedatangan dari Jun yang spektakuler seperti ini tentunya mengejutkan bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Jun dia pun datang dengan Kunpeng. Nah, itu jelas membuat mereka semua pun jadi shock. Bagaimana mungkin sekte Xuan Tian ini tidak mungkin. Dan itu jelas membuat mereka juga sempat berpikir apakah sekte Xuan Tian adalah sekte kuno yang telah lama menghilang. Gila. Mereka bahkan membawa Kunpeng, ucap dari orang-orang ini. Dan untuk Tuan Muda Shu, dia pun shock. Bagaimana mungkin ini Jun? Benarkah ini dia? Ucap dari Tuan Muda Shu. Tapi di sini Tuan Muda Shu dia pun harus menjilat ludahnya yang sebelumnya. Ini Tuan Muda Shu, apa yang kau katakan sebelumnya itu? Ya, Tuan Muda Shu dia juga bingung harus berkata apa karena ini nggak sesuai dengan apa yang dia sebutkan sebelumnya. Dan itu membuat Tuan Muda Shu dia berujar, Aku mengatakan sesuatu kah? Tidak, aku tidak pernah berkata sesuatu. Dan aku sarankan kalian semua untuk berbicara berhati-hati. Ucap dari Tuan Muda Shu yang salah orang. Dan itu membuat Tuan Muda Shu pun dia harus membungkam orang-orang ini. Dan untuk orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini, mereka pun iya Tuan Muda Shu, kau tidak berkata apapun dan kami tidak mendengar apapun. Ucap dari mereka yang harus menjaga dan memberikan wajah kepada Tuan Muda Shu. Dan itu membuat mereka juga berujar di dalam hati kalau Tuan Muda Shu memang orang yang tidak tahu diri. Orang ini dia mukanya tebal sekali kah? Ucap dari orang-orang ini di dalam hati. Namun kedatangan Jun yang sungguh sangat spektakuler datang membawa Kunpeng, membuat leluhur dari klan Shu dia pun datang secara pribadi menyambut kedatangan dari Jun. Dimana leluhur dia juga nggak tahu siapa yang datang dan itu membuatnya berujar, tidak pernah diharapkan penunggang Kunpeng berasal dari sekte Xuan Tian yang sungguh luar biasa. Perkenalkan, aku adalah leluhur dari klan Shu. Ucap dari orang tua ini yang saat ini memang tingkat kultivasinya ada di ranah half immortal. Namun kedatangan Shun yang menggunakan Kunpeng tentunya membuat orang tua ini dia pun sedikit iri. Karena memang Kunpeng sungguh sangat luar biasa dan itu membuatnya berujar ini adalah makhluk yang sangat luar biasa jika saja dia bisa mengakui kalau klan Shu adalah tuannya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tetapi mengingat dominasi yang dimiliki oleh sekte Xuan Tian tentunya ini agak sedikit mengerikan. Dan aku akan membiarkannya berlangsung untuk saat ini dulu. Ucap dari orang tua ini yang tidak mau bersikap gegabah jika yang dihadapinya adalah orang kuat, tentunya dia akan hancur. Makanya dia pun bersikap dengan sangat hati-hati menyambut kedatangan dari Jun. Tuan muda yang sangat terhormat, kami menyambut kedatangan Anda di keluarga Shu kami. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Jun, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini dia telah menyelesaikan sebuah misi yang sebelumnya diberikan oleh sistem, di mana misinya adalah untuk membuat orang-orang yang ada di tempat ini terkesan dengan kedatangannya. Dan hadiahnya adalah kemampuan pelatihan hingga 50 kali lebih cepat daripada yang sebelumnya, yang membuat Jun luar biasa memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan berlatih hingga 50 kali lipat. Luar biasa. Ucap dari Jun yang tidak kecewa dengan hadiah yang telah disiapkan oleh sistem. Tapi di sini Jun menyambut kata-kata dari orang tua itu. Dia berujar, ya, atas nama dari sekte Xuan Tian, kami mengucapkan selamat atas pencapaian setelah kau mencapai ranah half immortal. Ucap dari Jun. Namun apa yang diucapkan oleh Jun membuat orang tua ini, ya, dia pun menerimanya dan dia pun mengizinkan Jun untuk masuk menghadapi perjamuan yang telah mereka siapkan. Dan benar saja, kini Jun dia pun datang ke area perjamuan. Dan di tempat inilah Jun datang bersama dengan Xiao Hong dan juga Xiao Xi. Tentunya mereka menarik perhatian bagi orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini. Apalagi Jun datang dengan spektakuler seperti itu. Dan mereka pun berpikir kalau Jun ini adalah orang yang sungguh luar biasa, dan dia juga ditemani oleh murid yang sangat-sangat cantik hingga membuat orang-orang yang ada di tempat ini semakin terkesan dengan kedatangan dari Jun. Ini luar biasa, ucap dari orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini. Tapi untuk Jun nggak peduli dengan itu semua. Dan di sini untuk Xiao Xi melihat banyak sekali makanan membuatnya sungguh sangat antusias, dan itu membuat Jun dia pun mengizinkan Xiao Xi untuk makan semua yang ada di tempat ini, yang membuat Xiao Xi dia pun sungguh sangat senang tentunya. Namun kedatangan dari
Jun tentunya juga menarik perhatian bagi Tuan Muda Shu, dan di sini Tuan Muda Shu mencoba untuk dapat mendekati Jun untuk memberikan sedikit kesan baik daripada dirinya. Nah itu membuatnya pun menyapa Jun, di mana dia juga berujar, saudara Jun, sudah lama kita tidak bertemu, ujar dari Tuan Muda Shu. Tapi untuk Jun, lah siapa orang ini? Kagak kenal, ujar dari Jun yang memang nggak kenal. Dan apakah dia mengenal aku kah? Pikir dari Jun. Dan untuk Tuan Muda Shu yang melihat Jun sepertinya pelangak pelongo dan nggak kenal, membuatnya berujar, Tuan Muda Jun, aku adalah Tuan Muda dari keluarga Shu dan ini adalah acara dari leluhurku, ujar dari Tuan Muda Shu. Dan untuk Jun, hele, ngomong apalah si tengil ini. Tapi ketika Jun mengatakan kalau dia nggak tahu siapa orang ini, membuat Tuan Muda Shu dia berujar, iya tidak apa Tuan Muda Jun, tidak apa, ujar dari Tuan Muda Shu. Tapi di dalam hati dia pun kesal ketika Jun ternyata nggak kenal siapa dia. Apaan ini? Aku adalah Tuan Muda keluarga Shu dan aku adalah pewaris dari keluarga Shu ini. Orang ini benar-benar menyebalkan, ujar dari Tuan Muda Shu yang kesal ketika Jun ternyata enggak kenal siapa dia. Dan itu jelas membuatnya sempat membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pun memandang aneh Tuan Muda Shu yang ternyata enggak dikenali oleh Jun. Waduh. Tapi di sini untuk Tuan Muda Shu, dia melihat ke arah Xiao Hong. Dia pun ternotis dengan kecantikan yang dimiliki oleh Xiao Hong. Ini sangat luar biasa. Dia pastilah orang yang telah mengalahkan Tuan Muda dari Sekte Federat sebelumnya kan. Wah, dia cantik sekali. Wajah itu, kehadirannya juga benar-benar seleraku, ujar dari Tuan Muda Shu yang kesemsem dengan Xiao Hong. Dan dia pun berencana untuk menaklukkan Xiao Hong menjadi bagian koleksi yang dia miliki, koleksi para ciwi-ciwi. Dan dia pun sampai ileran dong ketika dia melihat Xiao Hong yang menggoda seperti itu. Dan dia pun berencana untuk menjadikan Xiao Hong sebagai wanitanya. Dan dengan menggunakan Xiao Hong sebagai wanitanya, dia akan menaklukkan Jun, pikir dari Tuan Muda Shu yang melihat ke arah Xiao Hong. Dan untuk Xiao Hong, dia pun masih melihat bunga-bunga yang ada di tempat ini. Dan melihat Xiao Hong yang tertarik dengan bunga, membuat Tuan Muda Jun dia pun datang mendekati Xiao Hong dan dia berujar, itu adalah bunga Yao Tu. Itulah bunga yang sangat sempurna untuk dapat dilihat dan sangat langka tentunya. Klan Shu kami memiliki bunga itu sungguh banyak. Tapi jika peri cantik ini ingin memilikinya, silakan diambil. Anggap saja itu sebagai sebuah hadiah kecil dari klan kami, ujar dari Tuan Muda Shu mencoba untuk dapat menggoda Xiao Hong. Tapi untuk Xiao Hong, dia pun tahu akal pikiran dari bocah tengil itu yang membuat Xiao Hong di dalam hati dia pun mengumpat, bunga istimewa, apa-apaan tidak. Di wilayah tengah, bunga ini adalah bunga biasa yang tidak terlalu berharga. Ini hanyalah bunga yang bunga-bunga biasa dan kau meletakkannya di dalam sebuah vas. Apa-apaan ini? Kalian ini terlalu rendah, ujar dari Xiao Hong. Menilai hadiah kecil yang diberikan oleh bocah ini tentunya nggak sebanding dong, karena bagi Xiao Hong ini hanyalah bunga liar. Tapi melihat Xiao Hong yang sepertinya tertarik dengan bunga merah membuatnya, peri merah, apakah ada yang salah dengan bunga itu? Apakah kau tidak menyukai bunga itu? Dan jika kau tidak menyukainya, maka diam. Berhentilah memanggilku peri merah, aku seorang pria, ujar dari Xiao Hong. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Hong, di sini Tuan Muda Shu dia pun tidak percaya dan dia berujar, peri merahku, kenapa kau berkata seperti itu? Kau ini sungguh sangat lucu, kau suka bercanda ya, ujar dari bocah ini. Dan dia pun bahkan berani-beraninya mengajak Xiao Hong untuk berbicara secara pribadi di ruangannya. Siapa tahu Xiao Hong mau berbicara langsung dengan dirinya, yang membuat Xiao Hong dia pun dan dia juga berujar, pergilah dari tempat ini, ujar dari Xiao Hong yang kini dia sedikit mengeluarkan auranya, yang membuat Tuan Muda Shu yang melihat Xiao Hong melepaskan sedikit auranya, dia pun merasakan tekanan gila yang diberikan oleh Xiao Hong. Ini gila, tekanannya ini sangat mengerikan, bahkan ini terlihat seperti ini bahkan terlalu mengerikan, ujar dari Tuan Muda ini. Ketika dia merasakan aura yang dilepaskan oleh Xiao Hong sungguh sangat luar biasa, menekan, mendominasi hingga membuatnya tanpa sadar cos ngompol. Buset, dia malah ngompol di tengah-tengah pertemuan itu, dan itu jelas membuatnya malu hingga membuatnya pun terduduk. Karena saking malunya dia sampai ngompol dengan aura tekanan yang diberikan oleh Xiao Hong. Namun melihat putranya sampai ngompol seperti ini tentunya membuat
Patriark keluarga Shu pun dia pun kesal dengan putranya. Hei, apa-apaan nih Tuan Muda Shu? Kenapa kau berlutut? Ujar dari tuan ini, dari orang tua ini, dan dia pun langsung menggeplak putranya karena putranya benar-benar memalukan. Apa-apaan nih? Kau benar-benar memalukan. Ujar dari patriark keluarga Shu. Nah, itu membuat orang tua ini dia pun meminta maaf kepada Xiao Hong karena tingkah dari putranya. Primera, maafkan kurang ajarnya putraku ini, dia benar-benar tidak tahu diri. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Xiao Hong dia berujar, untuk terakhir kalinya aku katakan, aku adalah seorang pria dan berhentilah memanggilku Primera. Ucap dari Xiao Hong. Hei, pria. Mendengar hal itu membuat orang tua ini dia pun dia pun tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Xiao Hong karena suara Xiao Hong sungguh sangat agak sedikit lebih lembut dan terlihat kalau ini pesonanya tidak mungkinlah dia seorang pria. Dia memiliki tubuh yang langsing, bahkan ini tidak seperti tubuh seorang pria. Pinggangnya juga kecil, bahkan wajahnya ini terlihat sangat cantik. Bagaimana mungkin sosok yang seperti ini seseorang pria? Ucap dari patriark keluarga Shu yang sama aja. Dia nggak yakin kalau Xiao Hong adalah seorang pria. Bahkan dia juga kesemsem dengan Xiao Hong. Karena orang tua itu pun sama aja dengan putranya. Tentunya membuat Xiao Hong dia pun benar-benar muak dan murka hingga membuat Xiao Hong dia pun melepaskan auranya ingin segera menghancurkan keluarga Shu. Tapi di sini ketika Xiao Hong ingin menghancurkan mereka semua, ada yang menghentikannya, dan itu adalah Xiao Xi yang berujar, kakak senior, jangan marah-marah dulu, ini aku membawakan sesuatu dari master untuk dirimu. Ucap dari Xiao Xi yang datang membawakan sebotol minuman untuk Xiao Hong agar Xiao Hong enggak ngamuk dulu. Dan untuk Xiao Hong, dia pun meredakan emosinya karena sejatinya dia juga tahu kalau leluhur yang dimiliki oleh klan Shu ada di tanah half immortal, yang artinya dia tidak cukup kuat untuk dapat memberikan sebuah kekacauan di tempat ini. Apa-apa nih? Ucap dari Xiao Hong yang sangat kesal, dan jika saja dia mampu menghancurkan keluarga Shu, tentunya dia akan menghancurkannya. Tapi mengingat keluarga Shu memiliki seorang half immortal, membuat Xiao Hong dia harus menahan diri. Dan melihat Xiao Hong yang menahan diri membuat patriark keluarga Shu dia pun jadi Primera ini tidak, maksudku Tuan Muda Merah, kau adalah seorang pria ya? Maaf, ucap dari patua ini, patriark keluarga Shu. Dan untuk Xiao Hong, terserahlah kau. Ucap dari Xiao Hong yang kini mengambil air yang telah diberikan oleh Xiao Xi, dan dia pun langsung pergi dari tempat ini. Dan untuk Xiao Hong setelah dia mengambil minumannya, dia pun pergi. Namun tidak untuk Xiao Xi, dia justru malah mengambil makanan dan juga minuman yang ada di tempat ini untuk langsung ditelan sama dia. Waduh, hingga membuat Xiao Xi tanpa sadar dia membuka penutup wajahnya, membuka topengnya, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun nggak menyangka kalau ternyata dia setengah monster kah, pikir dari mereka. Dan itu membuat Jun, Xiao Xi, apa yang kau lakukan? Dan sini Jun dia pun meminta kepada Xiao Xi untuk tidak melepas penutup wajahnya. Sudah, ayo kita makan di tempat lain, ucap dari Jun. Namun di sini untuk Xiao Hong, ketika dia sedang asik minum, dia pun melihat kalau ternyata saat itu Tuan Muda Shu dia pun terlihat sungguh sangat kesal karena dia telah dipermalukan oleh Jun, yang membuat kau Jun, lihat saja kau datang membawa seekor kunpeng dan kau ingin mempermalukan klanku kah? Kau benar-benar membuatku seperti sebuah aku benar-benar muak dengan dirimu. Lihat saja, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkan sektimu juga. Ucap dari Tuan Muda Shu yang benar-benar kesal ketika dia telah dipermalukan di tempat ini. Tapi ada sosok yang mendekati Tuan Muda Shu, dan dia memiliki aura yang sangat-sangat gelap, di mana dia memiliki niat yang jahat kepada Tuan Muda Shu, yang hal itu pun disadari oleh Xiao Hong, yang membuat Xiao Hong dia pun tahu kalau sepertinya akan ada sesuatu yang cukup menarik dari Xiao Hong. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Dan story itu saya kalau ini masih translate setengah Inggris dan setengah Cina. Jadi dan jika masih ada salah-salah translate, tolong dimaklumi aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.